Yang ke-7 yang akan menjadi penyembah Dajjal dari umat Nabi Muhammad, orang-orang yang hobi memvonis orang lain kafir di luar kelompoknya. Ini yang punya akidah Khawarij. Dan mereka, kata Nabi, ciri khasnya muda-muda, ibadahnya hebat-hebat, qiyamul lailnya lama, zikirnya panjang, hafiz Quran, hebat puasa-puasa sunatnya, sedekah mereka ringan. Tapi mereka cepat murtad. Kenapa? Mereka menghukum orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, orang-orang di luar kelompok mereka adalah kafir. Maka ini kaum yang punya akidah Khawarij. Di Indonesia ada itu. Di Indonesia ini ada. Untuk tingkat dunia, ISIS salah satu di antaranya. Untuk Indonesia ada MII. Nah, ini masih punya keyakinan macam itu. Ya, gerakan yang bergerak di bawah tanah, yang mengatakan orang-orang di luar kelompoknya adalah kafir, walaupun dia sudah bersyahadat. Dia harus ulang balik syahadatnya, dia harus nyatakan bahwa pemerintah yang adalah tauhid, ya, bahwa ini adalah kafir segala macamnya. Begitu cepatnya dia mengkafir-kafirkan orang lain. MII, LDII, termasuk Syiah, karena Syiah juga mengkafirkan seluruh orang di luarnya. Baik, ibarat Allah, tolong nanti dibaca buku aliran-aliran sesat di Indonesia oleh Hartono Ahmad Jaiz. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, yang ke-8, sekte-sekte sesat yang menyimpang, mengatasnamakan Islam tapi dia punya akidah yang lain, dia punya rukun iman yang lain, dia punya rukun Islam yang beda, dia punya kiblat yang beda, dia punya syahadat yang beda. Siapapun kelompoknya, secara akidah dia melakukan bid'ah akadiyah, maka Dajjal keluar, dia akan menjadi penyembah Dajjal. Nah, kita kembali kepada topik kita. Wahai hamba Allah yang kami muliakan, inilah dia para penyembah Dajjal, dan ini terbentuk terlebih dahulu. Yang keberapa lagi? Yang ke-9, yang ke nomor berapa tadi? Yang mencintai dosa-dosa besar nomor berapa tadi? Nah, yang mencintai dosa besar. Nah, di sini masuk komunitas orang-orang yang hobi dengan kecenderungan seksual menyimpang, LGBT. Mereka ini akan menjadi penyembah Dajjal, dan ini LGBT di seluruh kota di dunia sudah mulai terkondisikan, Pak. Indonesia gigih sekarang ini memperjuangkan agar LGBT ini mendapat payung hukum. Alhamdulillah masih ada di DPR RI sana orang-orang beriman yang memperjuangkan untuk tidak tembus. Masih ada, Pak, tapi kita tidak tahu. Pileg nanti 17 April 2019, Bapak-bapak jangan sibuk dengan pilpres saja, tapi fokus juga dengan pileg. Siapa-siapa yang akan kita jadikan perwakilan kita untuk di pusat nanti, tolong perhatikan baik-baik. Kaji mereka, inilah orang-orang yang saya percayai. Secara track record dia bagus, keimanan dia bagus, perjuangan dan loyalitas dia bagus, cucu dia, cucu apa pula bahasa ini? Coblos dia, begitu. Udah, Pak, nikmati aja bahasa Indonesia saya. Bapak Ibu harus bertanggung jawab, karena mereka lah yang sebenarnya punya kekuatan untuk mewarnai Indonesia ini. Kalau presiden ini bagaimanapun kita tahu nggak berkuku, nggak bertaring kalau seandainya anggota legislatif tidak berpihak kepadanya. Betul tidak? Kita menangkan pun Prabowo, insya Allah. Kita menangkan pun dia, amin. Tapi di pilegnya kita gagal mempertahankan utusan-utusan mukminin dari Sabang sampai Merauke, maka yang akan mewarnai Indonesia tetap bukan presidennya. Jadi jangan gagal itu. Kok ke politik kita larinya? Kita kembali kemana tadi? Awalnya kan dari LGBT tadi, karena masih ada pejuang-pejuang di tingkat DPR RI dari orang-orang yang memang amanah. Nah, ke depan perbanyak orang amanah ini yang akan mewakili kita semua. Sepakat? Setuju? Setuju apanya? Memilih, mencoblos, bukan mencucuk ya. Mencoblos. Allahu Akbar. Kita kembali kepada tema kita, munafik. Inilah orang munafik. Di sholat mudah kelihatannya. Kalau ada orang sholatnya begini,
Maka ada orang datang begitu kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak mau menjawab. Nabi tidak mengucapkan waalaikumsalam. Nabi juga tidak mau menyambut tangannya. Kamu tadi ngapain gitu? Saya salat ya Rasul. Kayak gitu salat? Iya. Ulang balik salat. Sholli innaka lam tusalli. Ulang balik salat kamu. Kamu tadi itu belum salat. Dia ulang balik. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi-lagi Rasul tidak mau menyambut tangannya dan Rasul tidak menjawab salamnya. Sholli innaka lam tusalli. Belum. Itu belum sholat tadi itu. 3 kali dia, terakhir dia nyerah. Ya Rasulullah, selama ini kayak ginilah sholat saya. Kata Rasulullah, sholat itu adalah kamu berikan segala sesuatu itu haknya. Tenangkan seluruh anggota tubuhmu, sempurnakan bacaanmu, baru setelah selesai lanjutkan pada gerakan berikutnya. Tenang dulu seluruh anggota tubuh ini. Bahkan ketika rukuk, pastikan kalau seandainya air dituangkan ke lubuk tulang tengah pinggang kita ini, baganang aja di sini. Kemudian air itu tenang. Baru setelah selesai, minta maaf di belakang. Ya, baru sami Allahu liman hamidah. Tenangkan dulu, bacalah bacaannya. Baru Allahu Akbar. Tenangkan, berikan segala sesuatu haknya. Jangan macam pembalap teragak finish capek. Ibarat Allah yang kami muliakan, laksanakanlah sholat itu dengan benar. Dan setelah itu Allah sebutkan orang munafik sholatnya pasti nggak ada zikir-zikirnya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mau zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cigin lari. Atau kalaupun dia tidak lari, langsung buka handphone. Buka. Update status baru siap sholat. Ya Allah ya Rabbi, itu gaya sholatnya orang munafik. Minta maaf ya Pak, mudah-mudahan kita bisa agak menahan diri lah. Handphone kalau dibawa ke masjid silent, jangan silent, tapi di off kan, atau mode pesawat. Kalau perlu betul-betul di off kan. Yang paling benar itu adalah nggak dibawa ke masjid. Semoga Allah sembuhkan Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Waktu berjumpa dengan saya di pelataran Masjid Nabawi, apa kata beliau? Saya tanyakan, Ustadz, saya telepon tadi, kenapa nggak ngangkat? Katanya HP ditinggal di kamar hotel. Oh, Ustadz nggak bawa? Apa kata beliau? Saya mau berjumpa dan bertemu dengan Khaliqul Alamin, Allah yang mau menciptakan langit dan bumi. Masa saya bawa handphone ketika saya berhadapan-hadapan dengannya? Sangat tidak sopan, sangat tidak baik. Arifin tidak akan melakukan itu. Saya berjumpa dengan gurunda kita yang tercinta, Farid Ahmad Utbah. Beliau mengatakan, saya tidak mau bawa handphone masuk ke dalam masjid. Bapak, Bu, pernah kan ngelihat petinju naik ring? Petinju naik ring, pernah nggak petinju bawa handphone ke atas? Ketika teng, istirahat sebentar kan, main WhatsApp ya. Kan nggak ada kan? Betul-betul nggak ada Pak. Apalagi sedang bertinju-tinju begitu, celik. Selfie sebentar dengan lawan, mana ada? Bapak Ibu, nih Coach Makmur yang sibuk dengan kuda dari Sabang sampai Merauke. Pernah nggak selama pengetahuan Coach Makmur lihat orang sedang bertanding kuda, apakah itu jumping, apakah itu apa saja, endurance, dia bawa handphone ke gelanggang, pacun kuda? Nggak ada. Seluruh joki, seluruh joki pasti punya handphone, tapi handphonenya dia titip dulu. Ya, dia tinggalkan dulu Pak. Pemain jumping kuda, dressage atau apa saja namanya yang lain. Begitu juga pemanah, begitu juga yang lain-lain. Pemain bola sepak bola.
Ketika mereka kesebelasan turun, tidak satu pun di antara mereka yang membawa handphone, termasuk kiper. Kiper itu kan agak jarang dengan bola kan. Nggak ada cerita dia mumpung bola masih jauh. Nggak ada. Coba lihat, saya mau bertanya, lebih terhormat mana sih? Ring tinju, pacuan kuda, lapangan sepak bola, atau masjid rumah Allah Subhanahu wa taala? Lebih terhormat yang mana? Betul. Kenapa kita tega bawa handphone dan aktifkan dia ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan bawa, tapi tolong jangan diaktifkan. Mau masuk masjid itu matikan dia dulu. Fokus. Tafarrugh dzihn, semua pikiran, hati, semua apanya kosong dan lepas daripada handphone. Orang munafik itu lepas assalamualaikum langsung dia. Dan kita jangan termasuk di antara mereka yang ibadah dan sedih hati saya adalah di Masjidil Haram, Pak, bulan Ramadan. Ketika di sebelah saya ada orang berjubah tinggi, ini dari Mesir pasti, karena logat bahasanya jelas dari Mesir. Ketika sedang sujud berbunyi teleponnya, ya Allah, dia angkat tuh telepon. Istanna ba, ana nsalli, ba'din ba'da salat ya. Apa artinya itu? Tunggu dulu, saya sedang sholat, nanti lepas sholat saya telepon balik katanya. Tapi kalimat ya ujung itu udah bahasa saya ya. Istanna bah, tunggu dulu sebentar, sedang sholat Pak. Allah alangkah jahilnya. Dan orang yang menjadi orang munafik itu rata-rata orang jahil tentang agama. Baik, kita lanjut. Ya Rabbana, Syekh Sudes menangis ketika khutbah Jumat. Dia sampaikan tangisannya. Apa katanya? Saya di rumah saya haramkan seluruh keluarga saya mendengarkan musik. Di rumah saya tidak ingin ada satupun musik terdengar di rumah saya. Tapi sekarang di rumah Allah, di depan Ka'bah Baitullah, saya mendengar musik-musik berdering di mana-mana. Dia peringatkan, kalian takutlah kepada Allah. Di rumah Allah berdering musik, macam-macam yang terdengar. Asarihi, arihi. Yang situ lain pula, macam-macam. Ya ini musik rock, ini musik dangdut, segala macamnya. Sedang sholat. Wahai hamba-hamba Allah, orang-orang munafik, sekali lagi mereka tidak akan berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Itu pun tapasuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita baca Al-Fatihah dulu. Salah menyebabkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Orang-orang begini Pak, masalah ini. Makanya dia malu mengucapkan sesuatu, nanti kalau dia ucapkan ketahuan salahnya. Maka la yadhkurunallah illa qalila. Taib ibaratullah, itu di sholat kita bisa mengetahui orang ini. Makanya obatnya kata Nabi, apabila kalian ingin selamat dari sifat munafik sampai mati, apabila kalian ingin dijamin selamat dari api neraka, kalian tidak akan pernah merasakan neraka walaupun hanya satu kali, kalian lakukan resep berikut. Mau tidak saya bacakan lanjutannya? Kata Rasulullah, pastikan sholat 5 waktu berjamaah kalian 40 hari 40 malam selalu di masjid, dan awal waktu tidak lepas daripada takbiratul ihram bersama imam. 40 hari 40 malam sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah luput bersama dengan takbiratul ihram bersama imam. Allahu Akbar kata si imam, kita langsung di belakangnya Allahu Akbar selama 40 hari 40 malam. Lakukan itu Pak dengan disiplin. Bonusnya adalah Allah jamin kalian sampai mati tidak akan pernah ada sifat munafik pada kalian. Masya Allah, itu obatnya Pak. Obatnya ternyata juga sholat. Makanya perbaiki sholat. Dan Nabi menyindir sifat orang munafik. Orang-orang munafik itu begitu mudah mengatakan demi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mudahnya orang munafik. Tapi ketika ada seruan jihad, mereka terkencing-kencing dalam celana. Mereka tiba-tiba takut dan lari seperti takutnya orang-orang beriman kepada Allah. Macam itulah takutnya orang munafik dengan kematian. Jadi kalau ada orang yang teriakan Allah Akbar gadang, sholatnya nampak longgar, hati-hati Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholatnya nggak nampak, hati-hati. Orang macam ini jangan-jangan dia penyusup. Jangan-jangan dia mata-mata. Kalau janggut bisa dipanjangkan, saluti bisa dipanjangkan. Ya kan, kalau masalah jenggot, penampilan bisa Pak, tapi lihat sholatnya. Makanya kata Nabi, aku kalau sudah meragukan iman seseorang, aku lihat sholatnya dulu. Khususnya Isya dan subuh, berjamaah nggak di masjid. Nah sekarang Nabi memberikan resep, jagalah sholat berjamaah 5 waktu, bersama dengan takbiratul ihram bersama imam 40 hari 40 malam. Sampai mati dia tidak akan pernah jadi orang munafik, dan tidak akan ada dalam dadanya sifat orang munafik. Saya yakin ini pasti hal yang berat. Apalagi yang PNS, yang anak buah orang kerja di sebuah perusahaan, ya kan? Saya yakin ini berat. Maka yang paling ringan itu adalah orang-orang yang sifatnya mandiri, pedagang, yang memang menjual jasa dan sebagainya. Mereka bisa menentukan. Itu pun kadang-kadang godaannya sangat hebat. Pas dia mau pergi ke masjid, datang pelanggan mau memborong belanjaan. Baka pelanggan itu berkata, ambo tak sasak Pak, kalau Bapak tidak jual sekarang, saya cari ke yang lain. Itu pula ancamannya. Pokoknya ada saja godaan. Nah ketika itu berani enggak? Apa katakan, kalau rezeki saya, Anda datanglah kembali selepas sholat. Tapi kalau bukan rezeki saya, silakan Anda belanja pada yang lain. Assalamualaikum. Tutup. Saya yakin sulit orang bisa mewujudkan ini. Ya kan? Wahai hamba-hamba Allah, Ustaz, bagaimana kalau seandainya kami lakukan ini di tanah suci 40 hari 40 malam? Lai bisa. Ada enggak travel yang ibadahnya selama perjalanan ibadahnya itu 40 hari 40 malam? Enggak ada kan? Enggak ada pula. Nah kalau begitu, cara yang paling efektif itu apa? Berangkat haji ke tanah suci. Haji itu kan 40 hari 40 malam. Itu pun godaannya banyak. Nan takaluk lah, nan sakit lah, tak terlalu kanyang lah, nan mencret lah, macam-macam. Baik, nggak usah lagi kita terlalu capek-capek pergi ke tanah suci. Udahlah di sini aja. Lazimkanlah. Siapa tetangga-tetangga masjid, lazimkanlah. Lazim itu apa? Komitmen lah. Komitmen diri saya. Dimanapun saya berada, sholat 5 waktu. Mohon angkat tangan yang punya komitmen, yang berani. Dengan azam, saya tidak menjadi orang munafik. Saya mati sampai saya mati. Saya siap perjuangkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam bersama dengan takbiratul ihram. Yang siap angkat tangan. Kau komitmen kok? Yang siap angkat tangan. Pejamkan mata, aminkan doa saya. Pejamkan mata, aminkan doa saya. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan mereka-mereka yang punya azam ini Engkau berikan mereka kekuatan iman ya Allah. Tolong mereka agar mereka meremehkan semua urusan dunia yang sedang mereka geluti demi sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu bersama imam awal takbiratul ihram. Ya Allah, jadikan mereka tegas mengatakan tidak untuk sesuatu apa yang akan menggoda dan membuat mereka tergelincir dan tertinggal dari sholat berjamaah 5 waktunya bersama imam dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam ya Allah. Istiqomahkan mereka semua wahai Rabb kami, sabarkan mereka semua wahai Rabb kami, dan jadikanlah mereka betul-betul lulus sehingga mereka semuanya selamat dari sifat-sifat munafikin. Ya Allah ya Rabb kami, kokohkan hati mereka, kuatkan jiwa mereka. Ya Allah, menjadikanlah prinsip mereka setelah ini menjadi prinsip mukmin yang mujahid. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Turunkan tangan. Semoga Allah kabulkan. Mulai dari ini langsung azam. Pulang dari ceramah ini, pulang keluar asar. Jangan tunggu besok subuh pula. Asar nanti sholatnya pastikan berjamaah. Maghrib agak kau patuh menyembah di samping kiri dan kanan kita. Istiqomahlah, kejar ke masjid. Istiqomahlah, kejar ke masjid. Semoga lulus ya Bapak. Semoga lulus. Dan yang lulus selamat, dijamin tidak akan pernah masuk neraka. Dijamin sampai mati tidak akan ada sifat munafik pada dirinya. Dijamin keluar dajjal, dia termasuk yang selamat insyaallah taala. Ini bahaya Pak. Ternyata sholat itu memang tiang. Ini tiang. Kalau tiangnya kuat, maka bangunan ini kuat. Kalau tiangnya lemah dan rapuh, maka bangunan itu lemah dan rapuh. As-salatu imaduddin. Makanya sekali lagi, apa kata Syekh Dr. Abdullah Azzam? Orang yang teriak-teriak jihad, jihad,
jihad, salatnya lemah, maka jangan percaya dengan orang itu. Salatnya lemah, jangan percaya dengan orang itu. Salat itu barometer utama. Bahkan Nabi tega mengatakan begini kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau sudah tua, tambun, badannya gemuk, sudah berat langkahnya, buta lagi. Rumahnya dengan masjid jauh, ada beberapa lembah yang harus dijalani. Dan selama ini beliau ke masjid 5 waktu dituntun oleh seorang petugas resmi. Sekarang petugas itu sudah tidak ada, sudah pulang kampung. Dia seorang diri menuju ke masjid, laki-laki. Terasa sulit baginya, rumah jauh, awak lagai, badan tambun, mata buto. Antara rumah dengan masjid ada beberapa lembah yang berbahaya. Akhirnya dia minta dispensasi khusus kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihatlah keadaanku sekarang, tua, gendut, mata buta, rumah jauh. Ya Rasulullah, yang biasa menuntunku ke masjid untuk sholat berjamaah sudah pulang kampung. Ya Rasul, aku seorang diri, berilah aku khusus keringanan untuk sholatnya di rumah saja. Rasul terdiam sejenak, dia betul-betul berpikir, lalu kata Rasulullah, baiklah, untuk kamu silahkan. Senanglah Ibnu Ummi Maktum ini. Baru beberapa langkah dia jalan, semacam Nabi mendengarkan sesuatu nasihat, maka Nabi memanggil lagi. Pak, tunggu sebentar Pak. Kalau Bilal berkumandangkan azan, kumandangan azan Bilal ini sampai tidak terdengar ke rumah Bapak. Alai terdengar. Ya. Maka kata Rasulullah, fawajabat. Kalau begitu wajib Bapak tetap datang ke masjid. Allah, gaek, butuh, gapuak, rumah jauh, ya. Dan antara rumah itu banyak mara bahaya. Nggak ada yang menuntun ke masjid, tetap wajib kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa alasan kita wahai hamba Allah? Kalau kita ingin bisa membunuh virus munafik, pastikan sholat kita jaga. Soalnya virus ini bahaya Pak. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Bapak cemas tidak adanya tumor ganas dengan cepat menyebar? Ibu cemas tidak dengan adanya kanker ganas yang dengan cepat bisa menggerogoti semuanya dan dengan cepat merenggut nyawa? Cemas tidak? Maka virus yang paling berbahaya dalam diri seorang manusia adalah virus nifaq. Karena virus ini ganas. Dan anti daripada virus ini adalah sholat berjamaah 5 waktu. Awal takbiratul ihram bersama imam. Nggak bisa diruqyah Pak. Ustaz, anakmu pemalingnya sholat jemaah Ustaz, kamu ruqyah lanjut kata Ustaz yo. Nggak itu obatnya doh. Sholatlah berjamaah, jagalah sholat itu 40 hari 40 malam. Ustaz, kalau setelah 40 hari 40 malam ternyata dia balik lagi melalaikan sholat, gimana tuh Ustaz? Ala 40 hari lah terjago. Kira-kira dia tidak akan pernah munafik lagi. Lalu dia mempermainkan sholatnya setelah itu. Mustahil Pak, mustahil. Bonusnya orang ini akan menjadi mukmin haqqan. Allah yang cetak hatinya tuh kokoh di atas ketakwaan dan keimanan. Dia akan merasa malang dan dia akan merasa rugi kalau sempat sholatnya tertinggal berjamaah. Orang ini dapatkan bonus itu. Jadi jangan pernah khawatir dia akan mempermainkan agama setelah 40 hari 40 malam, habis itu dia main-mainkan lagi sholatnya. Takkan pernah terjadi itu. Karena sudah dijamin dia sampai mati akan selamat dari sifat munafik. Cuma orang munafik yang tega mempermainkan sholat, sementara dia sudah tidak. Nah, kalau memang kita ingin lepas daripada sifat munafik, tolong jaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, insyaallah bisa. Alhamdulillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, menjaga iman di akhir zaman ini berat, dan iman di akhir zaman ini sangat mudah hilangnya. Maka salah satu yang menguatkan iman itu adalah dengan senantiasa menjaga keberadaan kita berjamaah. Baik, saya sampaikan sesuatu nasihat dari Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah bin Abbas. Rasulullah sudah meninggal ya. Rasulullah sudah meninggal. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Saya sudah berjumpa dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup.
seluruh mereka memiliki 4 sifat yang mirip dan betul-betul sama. Dan saya sudah berjumpa pula dengan orang-orang munafik Mekah, Madinah, dan di berbagai daerah yang sudah dikuasai oleh Islam. Seluruh mereka memiliki 4 sifat yang mirip pula. Jadi sahabat-sahabat punya 4 sifat mirip semuanya. Sementara orang munafik seluruhnya punya 4 sifat yang mirip pula. Satu, sifat-sifat yang seluruh sahabat itu miliki dan semuanya mirip. Sebentar, sebelum saya sampaikan 4 sifat ini, Bapak Ibu mengakuikah atau tidak dengan keimanan para sahabat bahwa mereka lah puncak idealnya keimanan itu? Bapak Ibu mengakui apa tidak? Betul, bagus. Alhamdulillah, itu akidahnya sudah benar kita. Bahwa kata Rasulullah, la tasubbu ashabi, jangan kamu coba-coba mencaci maki sahabatku, yang mana saja, nggak boleh. Karena iman kamu sehebat apapun belum bisa mengimbangi iman para sahabatku sedikit pun. Kalau seandainya kamu punya gunung emas dan sebesar gunung Uhud, gunung Uhud itu Pak hampir 10 kali lipat kapal Titanic besarnya. Emas kamu punya, kamu infakkan semuanya untuk agama Allah. Karena iman kamu lakukan itu, maka iman kamu itu belum bisa mengimbangi seujung kuku pun daripada iman para sahabatku. Masya Allah, betul-betul Allah puji Rasulullah puji para sahabat. Allah juga puji para sahabat-sahabat Nabi ini dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Kuntum khaira ummah adalah para sahabat. Dalam surat Taubah 100 adalah para sahabat. Kita sekarang sudah membetulkan, sudah membenarkan bahwa imannya para sahabat adalah contoh iman yang terkuat. Nah sekarang coba lihat, para sahabat memiliki 4 sifat yang sama. Satu, kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh sahabat merasa yakin iman mereka belum kuat dan mereka masih punya iman yang lemah. Seluruh sahabat itu. Yang kedua, seluruh sahabat merasa amalan mereka belum banyak dan amalan itu pun belum tentu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat. Yang ketiga, seluruh sahabat senang dan berterima kasih kepada orang yang mau menasihati dan menegurnya. Senang, berterima kasih dia dengan kalau ada menegurnya, kalau ada menasihati, apalagi pakai Al-Quran, pakai hadis, senang dia dinasihati, ditegur, dia tidak peduli. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, iqbalil haqqa walau kana min saghir, kalau kebenaran keluar dari mulut anak kecil disampaikan kepadamu, maka terimalah. Sampai begitunya para sahabat ditegur oleh rakete, anak kecil, tapi itu benar, maka dia senang, dia terima kasih, dia bersyukur. Kalau dia dikritik, dia akan cepat terima dan dia akan terima kasih. Dan kalau memang ada yang perlu diluruskan dari dia akan langsung berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Dan lihatlah bagaimana para tabi'in dan tabi'in setelah itu. Yang keempat, seluruh sahabat tidak satupun yang merasa dirinya sudah aman daripada sifat munafik. Artinya seluruh sahabat dalam keadaan siaga, jangan-jangan pada diri saya ada sifat munafik. Begitu. Ini sahabat, 30 sahabat semuanya mirip begitu semua. Ayo sama-sama ulangi Bapak Ibu. 1, merasa imannya masih lemah. 2, merasa amalnya masih. Dampaknya setiap ada peluang amal lagi mereka akan paling di depan. Setiap ada peluang amal mereka pasti ada paling di depan. Sebab yang lalu belum tentu Allah terima. Yang ini mudah-mudahan yang ini. Selalu begitu semangatnya para sahabat. Yang ketiga, bahagia, senang, bersyukur, berterima kasih kalau ada menegur dan meluruskan, ada menasihati. Yang keempat, tidak satu pun para sahabat yang merasa dirinya sudah aman daripada sifat munafik. Tidak ada. Bahkan Salafal Umar bin Khattab, sahabat yang dijamin masuk surga pun masih mengkhawatirkan dirinya adalah orang munafik. Ya kan? Baik. Sementara saya berjumpa dengan orang munafik, seluruhnya memiliki 4 sifat yang mirip, dan 4 ini seluruhnya bertolak belakang dengan 4 sifat para sahabat. 1, seluruh orang munafik terlalu percaya diri dan terlalu yakin imannya sudah kuat. Yang kedua, seluruh orang munafik merasa amalnya sudah banyak dan yang banyak itu telah Allah terima semua. Kata Utsman bin Affan, ciri orang celaka adalah dia ingat-ingat amal kebaikannya dan dia yakin amal itu sudah Allah terima dan bisa menyelamatkannya. Dampaknya adalah nggak punya selera dan semangat lagi untuk mengamalkan amalan yang baru.
Kemarin saya udah tahajud, udah 12 rakaat, pakai witir 1 rakaat. Yang kemarin diingatnya, malam ini dia nggak witir, dia nggak tahajud, malam besok nggak tahajud. Yang kemarin itu pahalanya itu udah seberapa itu? Ada peluang untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren. Sekali lagi, saya sudah bangun pesantren sendiri kok di kampung saya. Sudah ada anak-anak yang belajar di sana. Yang itu aja yang diingatnya terus, sehingga peluang terbaru di depannya dia tidak peduli. Yang ketiga Pak, seluruh orang munafik langsung cepat tersinggung dan marah kalau ada yang menasihati dan menegurnya. Dan maaf, orang munafik ini rata-rata mengandalkan statusnya. Wah, angkete baru patang ku tajam banang lulurih le adeno kang kaji. Ada nggak ngerti bahasa Padang, Pak? Iya. Mungkin perlu saya bantu karena ini live-nya Indonesia ini. Iya, minta maaf ya, saya lupa. Kamu baru kemarin sore, sekarang udah nggurin orang. Kamu lihat dong, saya ini kan datukmu, saya ini kan gurumu, saya ini kan bapakmu. Kamu baru LC, saya doktor, tahu? Ini gaya orang munafik, Pak. Paling nggak bisa diluruskan, paling nggak terima kalau ditegur, apalagi dinasihati dengan Al-Quran dan hadis. Orang munafik langsung tersinggung dan marah dan menganggap orang yang menegurnya adalah orang yang sirik, busuk hati kepadanya. Dianggap orang ini orang yang sentimen kepadanya. Dan terakhir, seluruh orang munafik yakin bahwa dia bukan orang munafik. Itu yang tadi yang terakhir kita katakan. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu akan memuliakan. Insyaallah sampai di sini kajian kita buka tanya jawab dan diskusi kalau ada yang mau bertanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya jawab.